Baik, kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian. Materi kita tentang masalah bagaimana caranya saya mengenal pasangan saya tanpa pacaran. Ustadz kan tadi bilang jangan pacaran. Sebenarnya saya bukan larang pacaran ya. Saya bolehkan pacaran tapi setelah nikah. Pacaran sampai hamil boleh. Tapi akad nikah dulu. Mau safar sama-sama, masuk hotel, hamil, punya anak 20 silakan. Malah berpahala gitu kan. Tapi jangan sebelum nikah. Tapi kan Ustaz, bagaimana caranya saya kenal pasangan saya? Saya kan tidak tahu sifatnya, tidak tahu dia secara fisik bagaimana. Ada 4 poin dikenal dengan konsep ta'aruf dalam Islam. Ini kalau antum lakukan, tidak butuh kenalan lama-lama sama dia. Hari itu bisa kenal, hari itu pun bisa jadi suami istri. Ini sudah kaidah syar'i. Itu yang terjadi di kalangan para salafus salih, dari sahabat, dari para tabi'in. Yang pertama kita kenali fisik. Fisik ini yang disunnahkan, lihat wajah dan telapak tangan, cukup. Karena yang sering interaksi, muka sama telapak tangan ini. Sebagian ulama mengatakan wajah ini adalah simbol dari kepala sampai ke perut, telapak tangan ini kemaluan sampai ke kaki. Itu sudah cukup. Kata Nabi SAW, melihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Ini sunnah Nabi. Jadi kita lihat wajah dan telapak tangan. Dan boleh nadar syar'i, datang ke rumahnya, ada mahramnya, dia duduk dan kita boleh ngobrol sama dia. Tanya, kalau jadi istri maunya seperti apa, bagaimana kalau ada anak-anak, gitu kan. Ditanya, tapi depan mahramnya. Nadar syar'i dibolehkan. Bahkan sunnah Nabi SAW melihat ini, nadar. Yang kedua, setelah melihat, ya, tapi ini saya sarankan jangan cuma lihat foto ya. Karena foto bisa diedit-edit sekarang. Begitu kita lihat fotonya putihnya luar biasa. Begitu masuk hitamnya luar biasa. Gitu. Jadi ketemu, lihat langsung. Sunnah Nabi itu lihat. Fisik ya. Yang kedua, kenali keluarganya. Nah ini untuk mengenal poin penting. Kata ulama, keluarga dari ayah, kayak ayah saya sama ayah istri saya, itu akan menurunkan nanti ke keturunan kita fisik. Warna kulit, rambut, fisik itu akan turun dari keluarga ayah saya dan keluarga ayah istri saya. Makanya kalau kita lihat keluarga ayahnya saja. Oh keluarga ayahnya, misalnya putih-putih, oh berarti anak kita nanti akan begitu. Makanya pernah ada sahabat, dia putih, istrinya putih, yang keluar hitam. Ya Rasulullah, lapor. Gimana nih ceritanya nih? Ini jadi tanda tanya, putih-putih keluar hitam. Kebetulan sahabat ini punya peternakan unta. Kata Nabi SAW, kau punya unta nggak? Ada ya Rasulullah. Warna apa untamu? Coklat muda. Yang jantan sama betina. Ada anaknya nggak? Ada. Apakah anaknya sama warnanya sama ibu induknya? Ayah sama ibunya? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Ada warna hitam, ada warna coklat muda, ada coklat tua. Kata Nabi SAW, kenapa? Kenapa anaknya nggak sama dengan induknya atau ayah ibunya? Kata dia, mungkin dari jalur keturunannya. Kata Nabi SAW, anakmu juga begitu. Pernah lihat nggak? Suami istri tapi anaknya beda sendiri. Itu karena ini dari kakek-kakeknya dulu. Ada keturunan begitu, gitu kan? Kalau dari keluarga ibu saya sama ibu istri itu karakter, sifat secara umum. Jadi kita lihat sifat umumnya keluarga. Kalau ada satu dua orang yang tidak baik itu bukan jadi tolok ukur. Sifat umumnya keluarga. Berarti antum sudah bisa kenal sifatnya dia dan nanti keturunan kita. Sederhana, hari itu juga sudah bisa. Yang ketiga, kenali lingkungannya. Kita boleh bertanya, maaf saya mau tanya, kalau weekend biasanya kemana? Oh saya biasa ke diskotik, saya ke bar. Atau saya biasa kalau weekend saya ke masjid dekat rumah, saya ada ibu yang tua saya berbakti. Antum sudah ambil kesimpulan. Ini lingkungannya orang seperti apa? Dia kerja di mana? Ya, dia bergabung sama siapa? Itu kita cari secara umum. Dan itu bisa kita bertanya. Yang terakhir, yang keempat, istikharah. Salat 2 rakaat saja. Istikharah jalan pintasnya doa. Gitu kan? Ada seorang jemaah kami kemarin haji. Saya minta dia nikah, subhanallah. Saya lobby dia sebelum duhur, habis asar sudah menikah. Ya. Sama-sama jemaah haji. Saya habis duhur bicara sama dia, sudah menikah? Belum. Ada si fulan itu, mau menikahkan anaknya, mau enggak? Mau Ustaz. Baik, dia langsung mau. Tanya keluarga perempuannya, mau. Pas masuk masjid haram, habis sholat duha, saya bilang panggil, sini akhi. Coba sholat istikharah 2 rakaat. Habis sholat istikharah, saya pandu doanya. Kalau teman-teman belum hafal, tinggal ketik di Google, doa istikharah. Baca habis salam. Baca doanya. Setelah selesai baca, sebut namanya perempuan itu. Tenang enggak? Tenang. Saya lamarin ya? Iya. Baik.
Habis makan siang saya lamarin di keluarganya si perempuan ini. Setuju mereka, habis asar di taklim saya menikah. Dan banyak pernikahan yang kita mudahkan seperti itu. Tidak usah lama-lama. Tunggu gedung, tunggu tanggal yang cocok, tunggu ini. Nanti meninggal sebelum nikah. Kemudian, jadi ini istikharah. Ini masalah konsep ta'aruf. Jadi kenali fisik, kenali keluarga, kenali lingkungan, dan selesai masalah istikharah. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk lebih dalam lagi tentang masalah pentingnya memahami perbedaan laki-laki dan perempuan. Biasanya orang-orang non-muslim bahasakan dengan gender ya. Jadi konsep gender ini bagi mereka sama kita beda. Mereka mengatakan gender ini berarti semua laki-laki perempuan harus sama. Dan ini salah, dalam Islam tidak seperti ini. Gak bisa disamakan. Sekarang di sini laki-laki, saya tanya, biar nangis darah, kira-kira bisa hamil gak? Bisa menyusui gak? Bisa haid? Gak bisa. Banyak sekarang orang mau coba operasi, percuma, tetap aja gak bisa. Gak mungkin itu terjadi. Berarti memang kita ada perbedaan kan kita. Secara hukum syar'i juga ada perbedaan. Perempuan ada masa siklus haid setiap bulan. Normalnya antara 3 sampai 6 sampai 7 hari kan. Anggaplah seminggu normalnya siklus haid itu. Sudah tahu belum hukumnya dalam Islam kalau wanita haid tidak boleh sholat? Hah? Sudah tahu ya? Baik, laki-laki perempuan kalau lagi haid tidak boleh sholat. Berarti kalau kita hitung umur seorang laki-laki 60 tahun, anggaplah ini selain umur balik ya. Misal umur dia 75 tahun, 15 tahun itu sebelum balik. 60 tahun full setelah balik sampai dia sekarang, itu dia beribadah, dia sholat. Ada perempuan juga sama, 60 tahun dia ibadah. Lewat terlepas daripada masa haidnya 15 tahun sebelum itu misalnya. Maka kalau kita pertemukan jumlah sholatnya, siapa lebih banyak? Laki-laki, karena ini ada siklus haid. Berarti dari seperempat, 1 bulan kan 4 minggu. 1 minggunya habis tidak sholat. Berarti dari 60 tahun itu ada 15 tahun mereka nggak sholat. Sama nggak? Beda kan? Beda, berarti harus difahami konsep gender dalam Islam itu memang ada perbedaan di antara kita, tidak bisa dipaksakan. Cuman Islam datang mengatur itu dengan benar. Allah SWT bebankan sesuatu beban yang masing-masing akan nanti mendapatkan pahala yang seimbang. Jadi nggak boleh dipaksakan. Akhirnya kita paksakanlah perempuan kita harus bentrok sama laki-laki di jalan-jalan, di tempat-tempat kerja, di pasar-pasar, terus harus semuanya sama. Akhirnya lahirlah orang-orang yang perempuan merasa, oh kenapa dia laki-laki bicara, saya harus seperti dia. Terjadi sampai pada tingkat seperti sekarang, operasi kelamin dan seterusnya. Gitu kan. Karena ini melampaui batas normal ya, gender. Baik, ada sebuah riwayat menarik, riwayat Al-Hakim dengan sanad sahih. Ada pernah seorang perempuan datang pada baginda Nabi SAW. Ini sebenarnya dalam tulisan saya cukup panjang ya, tapi saya ringkaskan ke riwayat ini saja. Kita melihat waktu juga, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW di masjid, lalu beliau berkata, ya Rasulullah, aku ini utusan semua wanita di Madinah. Semua wanita di Madinah aku utusannya. Maka aku ingin bertanya, boleh nggak? Kata Nabi SAW, silahkan. Lalu dia mengatakan, kalian kaum laki-laki, yang pertama ini, syubhatnya si perempuan ini, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kita tahu yang wajib sholat di masjid kalau pendapat jumhur adalah laki-laki, kan gitu. Perempuan sholatnya di rumah. Bahkan kata Nabi SAW, kalau wanita sholat di dalam ruang tamunya lebih baik daripada luar rumahnya walaupun masjid. Sholat di dalam kamarnya lebih afdal daripada ruang tamunya. Makin tertutup makin bagus. Laki-laki makin terbuka makin bagus, kan gitu. Jadi ini sudah berbeda. Kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Teman-teman di sini yang masih malas ke masjid, perhatikan hadisnya. Apa kata Nabi SAW bagi laki-laki? Kemudian juga kata Nabi SAW, setiap orang melangkah ke masjid, 1 langkah mengangkat derajatnya, 1 langkah mengampuni dosanya. Kenapa enggak ke masjid? Gitu kan? Tapi perempuan ini berkata, kalian laki-laki sholat berjamaah di masjid. Maksudnya seakan-akan beliau bilang, kami enggak sholat, enggak wajib nih. Walaupun boleh perempuan ke masjid ya. Karena dalam hadis sahih riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahin masajid. Yang kalian tahan para hamba wanita, Allah untuk sholat di masjid gitu ya. Tapi laki-laki cenderung disuruh. Yang kedua, kalian mencari nafkah buat kami. Perempuan tidak ada kewajiban cari nafkah. Sunnah saja. Tapi kalau wajib laki-laki. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, kafa lil mar'i ithman ayyudayyi'a man yaqutu. Cukup berat siksaan bagi seorang laki-laki membengkalikan kewajiban nafkahnya. Jadi dosa besar. Bagi perempuan tidak.
Teman-teman sudah tahu kenapa kita laki-laki dapat 2 bagian warisan, perempuan 1. Apa sebabnya? Allah bilang, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan. Karena perempuan dalam setiap keadaannya aman. Sebelum nikah dinafkahi oleh ayahnya. Setelah menikah dinafkahi oleh suaminya. Kalau laki-laki tidak. Kita ini laki-laki wajib dinafkahi oleh ayah kita sampai balik saja. Setelah balik sudah sunnah. Teman-teman yang sudah kuliah di sini, nggak bisa Anda bilang, ayah biaya kuliah saya. Nggak bisa, itu bukan kewajiban. Tapi kalau beliau mau kasih itu sedekah. Jangan dipaksakan, gitu kan? Karena kewajibannya cuma sampai itu. Setelah itu pun kita harus menafkahi diri kita, menafkahi istri kita, makanya warisannya 2. Kata perempuan ini, kalian mencari nafkah. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, siapa yang keluar mencari nafkah, ikhlaskan untuk keluarganya, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Seperti jihad, cari nafkah itu. Yang ketiga, kalian mengantar jenazah. Sholat jenazah bagi wanita boleh. Ngantar jenazah ini khilaf di antara ulama. Tapi yang paling kuat mengatakan tidak boleh ngantar jenazah. Ini pernah saya bahas dalam kitab At-Tadhkirah, kitabnya Imam Qurtubi di YouTube sudah ada. Bagaimana pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini. Tapi lebih cenderung pendapat ulama yang paling kuat adalah melarang wanita mengantar jenazah ke kuburan. Ya. Intinya teman-teman sekalian, kata Nabi SAW, siapa yang sholat jenazah dapat 1 qiraat. Siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat 1 qiraat. Para sahabat berkata, apa itu 1 qiraat ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, seperti gunung Uhud. Jadi seakan-akan wanita ini bilang, kami boleh sholat jenazah, dapat 1 gunung. Tapi kami dilarang untuk pergi ke kuburan. Kalian pergi kuburan, berarti kalian dapat ekstra pahala. Seakan-akan begitu. Saya ulangi dari awal, kata sahabat ini, ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalian cari nafkah buat kami. Kalian ngantar jenazah. Dan puncaknya kalian berjihad di jalan Allah. Perang. Kata Nabi SAW, makbarrat kadama abdin sabila fatamassuhun nar. Tidak akan pernah disentuh api neraka 2 telapak kaki yang tersentuh debu medan perang. Utamanya besar sekali. Pada sahabat berkata, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami amal ibadah yang bisa menyaingi sedikit pahala jihad. Kata Nabi, saya tidak temukan. Tidak bisa ditemukan. Pahalanya sangat besar, susah berkorban untuk agama. Kalian bagi berjihad, perempuan kan tidak wajib berjihad. Maka 4 hal ini jadi pertanyaan dia. Lalu dia mengatakan, dan kami kaum wanita, mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, cuci baju, bersihin rumah, masak, urus anak kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Kalian mau gauli kami, tinggal gauli saja. Pertanyaan saya Rasulullah, apakah pahala kami sama pahala kalian sama? Ini yang penting nih. Beda tugas, ya. Ini konsep gender yang benar sebenarnya gitu kan. Beda tugas tapi nanti balasannya sama enggak? Maka Nabi SAW balik kepada para sahabat laki-laki lalu berkata, ada enggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Maka sahabat terdiam. Lalu Nabi SAW menghadap ke wanita itu sambil mengatakan, pulanglah, sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui, kalau pahala kalian sama. Berarti memang ada perbedaan, ya tidak? Tetapi masing-masing Allah berikan balasan sesuai dengan itu. Allah berikan balasan yang tinggi. Jadi jangan dipaksakan ini. Baik, lebih dalam kita bahas. Kita sudah bahas tadi tentang definisi pernikahan. Kita sudah bahas tujuan pernikahan. Kita sudah jelaskan konsep ta'aruf islami. Bagaimana caranya supaya tidak pacaran. Gitu kan? Kita sudah jelaskan tentang masalah pemahaman gender dalam Islam yang benar. Dan kita sekarang masuk langkah selanjutnya pernikahan islami. Bagaimana cara menikah? Bagaimana kita melakukan pernikahan itu agar tidak ada dosa di situ. Ya. Intinya teman-teman, pernikahan dalam Islam ibadah, tidak boleh ada pelanggaran syariat. Seperti misalnya terbuka aurat. Akhwat kita sudah pakai jilbab, jangan karena menikah lalu pakai baju adat lagi, gitu kan? Ini nggak boleh. Ada seorang wanita di Madinah, kisah nyata terjadi, sampai diberikan judul dalam kisah itu, malam pertama di surga. Wanita ini sangat patuh, solehah luar biasa. Dia menikah, intinya pada saat mau nikah, habis sholat asar, rupanya dia lupa berwudu, terus dirias. Biasa mungkin rias 1 jam, 2 jam rias perkawinan pengantin ini. Menjelang azan maghrib, azan, dia baru sadar gitu. Ternyata dia belum wudu. Ibunya kebetulan tidak terlalu dekat dengan agama, tapi dia beda, dia sangat solehah. Lalu dia mengatakan, saya lupa wudu, saya harus wudu. Kata ibunya, enggak usah, nanti aja dijamak sholatnya. Dia bilang, enggak ada udzur jamak ini. Nantinya dia sedikit bersikeras sampai ibunya akhirnya izinkan dia harus wudu, maka make upnya kena air lagi otomatis. Itu ditebarkan sejadah, dia sholat maghrib di ruangan itu. Sujud pertama, di rakaat pertama, anak perempuannya nggak bangun-bangun. Ibunya panggil, ayo cepat nak, nggak bangun. Sampai ibunya penasaran, disentuh,
jatuh, sudah meninggal dunia. Bayangkan kalau pada saat itu dia tidak sholat maghrib, kewajiban dia, hanya karena ikuti ibunya. Kita boleh patuh pada orang tua, tapi ingat sabda Nabi SAW, La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada kepatuhan pada makhluk yang berbuat maksiat kepada sang pencipta. Wajib patuh sama orang tua, tapi kalau dilarang sholat nggak boleh. Karena itu maksiat kepada Allah. Kecuali kita lagi sholat sunnah. Orang tua kita panggil, kita batalin kan gitu. Tapi kalau wajib tidak boleh sama sekali. Sama juga dengan kasus maksiat ini, ikhtilat. Bercampur laki-laki perempuan yang bukan mahram. Ini subhanallah kita sayangkan. Di Jakarta kejadian itu. Ya. Dan saya pernah datang, kemudian saya tinggalkan acara perkawinan itu beberapa kali dari kerabat kami, dari orang-orang yang kami kenal mengundang. Akhirnya saya merasa fitnah besar, dan baik ditinggalkan. Jadi menjadi ajang pertemuan yang luar biasa. Datanglah penyanyi-penyanyi yang terbuka auratnya, kemudian datanglah perempuan yang masih muda-muda, laki-laki muda-muda, ini dengan cantiknya, ini dengan gagahnya, lalu mereka bertemu dengan wanginya, janjian, bahkan mereka jadikan kalau di hotel-hotel bintang 5 ajang untuk berzinahan, janjian langsung booking hotel di atas. Semua karena masalah pencampur bauran ini, gitu kan. Kenapa nggak dilakukan secara syar'i? Saya pernah waktu salah satu guru kami di Madinah, Dr. Salih Suhaimi hafizahullah, beliau buta matanya, beliau pernah menikah, dan salah satu karena beliau poligami, salah satu istrinya adalah pernah belajar sama kami di Makassar dulu. Waktu itu saya tawarkan ada syekh mau nikah gini, alhamdulillah dia mau. Sampai sekarang Masya Allah masih bersama di Madinah dan semoga langgeng rumah tangganya. Sudah lebih dari 12 tahun menikah dan punya anak perempuan juga sudah gadis. Intinya pada saat menikah itu syekhnya telepon saya, dia bilang, Khalid tolong adakan acaranya, nanti saya nyusul datang. Saya adakan di Makassar di Hotel Bintang 4 waktu itu. Lalu saya buat secara syar'i, ada hijabnya, pemisah laki-laki perempuan, dan tidak ada sama sekali ribut-ribut, penyanyi-penyanyi segala macam, mempelai laki-laki di sini, mempelai perempuan di sini. Laki-laki masuk satu pintu, perempuan masuk satu pintu. Itu sampai saya didatangin sama manajer hotelnya. Pak, saya baru lihat pernikahan seperti ini. Rasanya nyaman juga ya. Jadi tamu bisa ngomong satu sama yang lain. Biasanya kan kalau musiknya besar ngomongnya gimana? Kamu tinggal di mana? Gitu kan susah. Ngomongnya susah, teriak-teriak. Musik speaker dekat telinga, gitu. Susah gitu. Dan laki-laki jadi akhirnya menikmati juga si perempuan ini di depan matanya. Ya, datang salaman, peluk-pelukan, kan jadi masalah. Sampai kan sering ribut. Ternyata mantan pacarnya datang, ini, jadi masalah. Tapi perempuan sini laki-laki, tamu perempuan sana, tamu laki-laki di sini, selesai. Oh ini bagus juga ya, ini yang saya paham secara syar'i, saya bilang gitu. Contoh saja ya. Sama juga dengan teman-teman, banyak orang kita tidak paham. Orang-orang barat sering mengadakan standing party, jadi acara tapi berdiri, nggak ada kursinya. Tujuannya agar hemat secara ekonomi. Ya, jadi dia mau ekonomis. Jadi caranya kalau dia sewa satu ruangan, dia cuma sewa meja-meja. Kursinya per kursi lumayan, hemat sekian. Tapi orang kita mengambil mentah-mentah, dianggap seperti model. Jadi pernikahan pun tidak ada pakai kursi. Kadang-kadang orang sampai makan berdiri, minum berdiri. Ini melanggar sunnah Nabi SAW. Kan kita dilarang makan dan minum berdiri. Pernah saya lihat ada orang tua di pojok cari tempat untuk duduk, susah makan. Yang ada kursinya cuma orang-orang tamu khusus. Kenapa begini gitu? Ini dilarang oleh Nabi SAW. Contoh saja ini. Keluarkan uang nggak masalah, sedekah. Ya, maka itu bagus untuk diberikan tempat untuk duduk. Itu yang pertama, tidak boleh ada pelanggaran agama dalam tata cara pernikahan Islam. Yang kedua, harus ada wali mempelai wanita. Ini walaupun janda, wajib ada walinya. Pendapat yang sering dinukil, saya sering dengar itu di Indonesia ini dibahasakan, kan boleh janda nikahkan dirinya sendiri. Ini pendapat yang sangat lemah dari Abu Hanifah rahimahullah. Ada pernah statement dinukil dari beliau dan ada statement beliau sendiri yang membantah itu. Kalau janda boleh menikahkan dirinya. Ini statement yang sangat lemah. Jumhur ulama mengatakan tetap wali itu berlaku walaupun janda. Walaupun janda. Karena Nabi SAW mengatakan wanita manapun yang berani-berani menikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal. Gak boleh sama sekali. Baik. Ini wali. Kemudian, dan wali itu bagi akhwat harus difahami ya. Jadi kalau wali ada Anda, ayah kandung tentunya. Kalau tidak ada maka kerabat-kerabat ayah. Lalu pindah ke saudara. Ya, pindah ke anak kalau janda, kalau anaknya sudah balik misalnya. Maka ini penting karena bagi Anda seakan-akan Anda lihatkan si calon suami, saya punya laki-laki loh di belakang saya yang bela saya gitu loh. Itu wali fungsinya. Jadi jangan nikah tanpa wali ini. Yang ketiga adanya kalimat akad. Saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya antara calon mertua sama calon anak mantu. Kemudian yang keempat adanya mahar.
yang ditaruh di situ, dan paling berkah adalah yang paling sedikit maharnya gitu kan. Bahkan pernah Ummu Sulaim radhiyallahu anha pada saat mau menikah dengan Abu Talha radhiyallahu anhu, Abu Talha ini masih dalam keadaan kafir. Waktu Ummu Sulaim ini ibunya Anas ibn Malik ya, suaminya dia yang pertama namanya Malik. Waktu Ummu Sulaim masuk Islam, nama lainnya juga julukannya Rumaisa, Gumaisa. Ya, kalau antum sering dengar namanya Rumaisa, ini bukan nama beliau, coba julukan ya. Nama beliau sebenarnya dijadikan dengan Ummu Sulaim julukannya. Yang jelas dia waktu mau menikah atau meninggal suaminya Malik dalam keadaan kafir, diajak masuk Islam enggak mau, dia keluar dari rumah berantem sama beberapa temannya, terbunuh dalam keadaan kafir. Lalu kemudian dia dilamar oleh temannya Malik ini namanya Abu Talha. Abu Talha masih kafir. Kata Ummu Sulaim, "Oh Abu Talha, orang seperti kau tidak ditolak kalau mau melamar, tapi kau kafir, saya dalam keadaan muslimah. Kalau kau masuk Islam, maka saya jadikan masuk Islammu sebagai maharku. Saya enggak butuh harta. Kau usah kasih apa-apa, kau usah kasih emas, perak, tapi kau masuk Islam itu jadi maharku." Maka Abu Talha pun syahadat di hadapan Nabi SAW, lalu menikah, dan maharnya adalah masuk Islamnya. Saking mudahnya mahar itu. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah adanya dua saksi yang terpercaya dari kaum muslimin, dari kalangan laki-laki tentunya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah diiklankan. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, "Aulim walau bisyat." Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu masuk menikah, ya, kemudian dia datang tiba-tiba berubah penampilannya, bajunya bersih, wangi, seperti orang pengantin. Maka Nabi SAW dekati lalu mengatakan, "Ada apa wahai Abdurrahman?" Dia bilang, "Saya baru menikah ya Rasulullah." "Sama siapa?" kata Nabi SAW. Kata dia, "Sama seorang wanita Ansar." "Apa yang kau kasih dia?" "Emas seperti biji kurma." Ya, maka Nabi SAW mengatakan, "Aulim walau bisyat." Iklankan walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi kita dianjurkan mengadakan terutama pada orang-orang dekat, tetangga-tetangga, kerabat terdekat, supaya jangan sampai kita jalan dianggap kita jalan dengan pasangan